Hai teman-teman, bayangkan ini. Kamu adalah api yang pernah menyala terang bagi seseorang. Kamu memberi kehangatan, kau memberi cahaya, dan mereka pikir mereka bisa meninggalkannya tanpa merasa kedinginan. Namun saat kamu menarik diri, saat kamu berhenti memberi semangat itu, dunia mereka mulai membeku. Itulah yang dilakukan oleh diam. Itu mengingatkan orang tentang apa yang telah hilang dari mereka. Bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui kontras. Lihat, kebanyakan orang mengira merindukan seseorang terjadi karena jarak. Tetapi itu tidak benar. Orang-orang tidak merindukan tubuhmu, suaramu, atau wajahmu. Mereka merindukan energi yang pernah mereka anggap biasa. Mereka merindukan apa yang mereka rasakan saat kamu ada di dekat mereka. Dan ketika kamu menguasai sikap diam yang tabah, ketika kamu berhenti bereaksi, berhenti mengemis, berhenti menjelaskan, perasaan itu mulai menghantui mereka. Teman-teman, kita telah dibohongi. Dunia menyuruhmu berjuang demi mereka, untuk membuktikan harga dirimu, untuk menunjukkan kepedulianmu. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa mengejar seseorang yang telah pergi adalah cara tercepat untuk meyakinkan mereka bahwa keputusan mereka untuk pergi adalah benar? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan melakukan lebih sedikit, kamu sebenarnya menjadi lebih magnetis? Karena kekuatan tidak bergerak tetapi diam. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dan itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita. Bukan untuk mencerminkan kekacauan mereka, tetapi untuk menguasai kedamaianmu. Ketika mereka mendugamu akan hancur, kau bangkit dalam diam. Ketika mereka mengira kamu akan tenggelam dalam perasaanmu, kamu belajar bernapas di bawah air. Itulah kekuatan sesungguhnya. Bukan tipe yang berteriak, tetapi tipe yang tetap tenang saat badai menduga akan terjadi kepanikan. Bayangkan mereka memeriksa media sosialmu, mengira kamu akan terluka. Dan sebaliknya kamu bersinar secara berbeda, tidak lebih keras, hanya lebih terang. Kamu melakukan tugasmu, menjaga kedamaianmu. Dan saat itulah mereka tersadar. Saat itulah penyesalan dimulai karena mereka menyadari mereka tidak hanya kehilangan kehadiranmu. Mereka kehilangan akses terhadap ketenangan yang tidak dapat mereka ciptakan sendiri. Kamu lihat, diam tidaklah kosong. Penuh dengan segala hal yang sebelumnya mereka tolak untuk didengarkan. Keheninganmu menjadi cermin bagi mereka. Itu mencerminkan kesalahan mereka, kesombongan mereka, rasa bersalah mereka. Dan semakin lama kamu diam, semakin keras suara hati nurani mereka. Itulah indahnya pengendalian emosi. Ini membalik dinamika kekuasaan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Jadi temanku, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang energi. Ini tentang menunjukkan melalui tindakanmu, atau lebih tepatnya ketenanganmu, bahwa kamu tidak pernah putus asa. Kaulah yang teguh pendirian, yang membumi, badai yang mereka remehkan hingga hujan berhenti. Di akhir video ini, kamu akan mengerti dengan tepat cara membuat mereka merindukanmu. Bukan lewat permainan, tetapi lewat transformasi sejati. Karena saat kamu sembuh, kamu bersinar. Saat kamu melepaskannya, kamu menjadi magnetis. Dan ketika kamu diam cukup lama, mereka mulai mendengar segala sesuatu yang mereka abaikan ketika kamu berbicara. Jadi tetaplah bersamaku, karena disinilah kekuatanmu kembali. Bukan dari mengejarnya, tetapi dari memilih diri sendiri. Berikan komentar di bawah untuk menanamkannya dalam pikiran dan energi kamu. Keheninganku berbicara banyak hal. Dan jika kamu siap untuk mendapatkan kembali ketenanganmu, tekan tombol suka, berlangganan, dan mari kita mulai. Nomor 1, mereka akan merasakan keheningan sebelum merindukanmu. Ketika kamu berhenti berbicara, kamu mulai didengar. Epictetus. Keheningan itu bukan berarti kamu lemah atau pasif. Ini adalah bentuk perang psikologis yang efektif. Mereka mungkin mengira akan ada keributan saat pergi, berharap kamu akan panik, menelepon, atau mengirim pesan. Mereka ingin melihatmu hancur untuk merasa utuh. Namun, yang mereka dapatkan adalah kesunyian. Disitulah kebingungan mulai muncul dalam pikiran mereka. Karena keheningan tidak memberikan jawaban, tetapi memberikan ruang untuk refleksi. Dan refleksi itu bisa menakutkan bagi mereka yang bersalah. Bayangkan kamu pernah menjadi mercusuar bagi mereka. Selalu bersinar dan menuntun mereka pulang. Mereka tahu mereka bisa mengandalkan cahaya kamu.
Namun sekarang, cahaya itu padam. Bukan karena marah atau benci, tetapi karena kamu menyadari bahwa tujuanmu bukan untuk mencegah kapal karam, terutama kapal yang sengaja menjauh. Dan saat itulah mereka merasakan kekosongan, ketiadaan kehangatanmu, kesunyian yang lebih keras daripada guntur. Mereka tidak merindukanmu karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang tidak lagi mereka rasakan, ketenangan, kepedulian, keamanan emosional. Keheningan menjadi pengingat bahwa kenyamanan mereka dipinjam, bukan dimiliki. Seperti lagu yang mereka kira selalu bisa mereka dengar, tiba-tiba lagu itu hilang dari daftar putar mereka. Mereka mulai mengingat kembali kenangan lama, mencoba mencari liriknya. Begitulah cara merindukan seseorang dimulai. Namun, banyak orang terjebak dalam kebohongan. Mereka berpikir jika tidak menghubungi, orang lain akan melupakan mereka. Salah. Jika kamu terus menghubungi, mereka tidak akan pernah menghargai kamu seperti yang kamu inginkan. Orang tidak menghargai yang selalu ada. Pikiran manusia meromantisasi jarak, bukan keputusasaan. Ketika sesuatu langka, ia menjadi berharga. Ketika sesuatu menghilang, ia menjadi legendaris. Keheninganmu menciptakan misteri, dan misteri menciptakan makna. Dan ya, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana jika mereka pindah? Bagaimana jika mereka tidak pernah kembali? Itu adalah ketakutan, bukan logika. Mereka mungkin melupakan masa lalu untuk sementara, tetapi ikatan emosional tidak akan hilang. Ikatan itu memudar jika diabaikan dan menyala kembali jika diingat. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan mengingatmu, tetapi versi dirimu yang mana yang akan mereka ingat. Apakah dia yang memohon cinta atau dia yang menguasai kedamaian? Kamu perlu memahami bahwa keheningan itu sulit karena egomu ingin divalidasi. Ia ingin mereka melihatmu, memahami rasa sakitmu, dan menyesali tindakan mereka. Namun stoicisme mengajarkan kita bahwa tidak semua orang pantas mendengar keluh kesahmu. Beberapa orang hanya belajar ketika mereka menghadapi ketiadaan energimu. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Jadi, bagaimana jika kamu mulai mewarnai pikiranmu dengan kedamaian, tujuan, dan kemajuan? Saat itulah keheningan mulai terasa berarti. Tahukah kamu, mereka berpikir diam berarti sudah selesai. Namun keheningan sejati adalah proses transformasi. Ini adalah ruang di mana kekuatan membangun kembali dirinya. Orang tidak melihat saat kamu dikubur, mereka hanya melihat bunganya. Kamu mungkin terkubur, tetapi kamu tidak hilang. Kamu menumbuhkan akar, mengembangkan kedalaman, dan menjadi versi dirimu yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebenarnya keheninganmu lebih banyak mengungkap tentang mereka daripada tentangmu. Jika mereka bisa pergi tanpa menoleh ke belakang, itu menunjukkan seberapa besar kapasitas mereka untuk mencintai. Namun jika ketidakhadiranmu mulai terngiang dalam pikiran mereka di waktu-waktu acak, saat lagu-lagu diputar, saat kenangan muncul, saat-saat hening mereka, itulah saat kamu tahu kekuatan keheninganmu. Karena diam tidak mengejar, ia menghantui. Bukan kebisingan yang membangunkan orang yang bersalah. Tenang saja, biarkan saya mengungkap kebohongan lainnya. Kamu berpikir jika tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang berubah. Salah, keheningan mengubah segalanya. Orang tidak menyadari nilai kamu jika kamu selalu menjelaskannya. Mereka baru menyadarinya ketika kehadiranmu tidak lagi ada. Ketika mereka tidak bisa lagi mengakses ketenanganmu. Saat mereka menggulir pesan-pesan lama berharap merasakan sesuatu yang familiar. Yang mereka temukan hanyalah kekosongan. Ketika gangguan baru mereka mulai memudar, setiap orang baru terasa seperti salinan dari apa yang mereka miliki bersamamu. Saat itulah keheningan mulai bekerja. Namun ini bagian yang sulit. Kamu harus menahan keinginan untuk merusak keheningan. Keheningan adalah daya ungkitmu, cerminmu. Melanggarnya terlalu dini akan menghancurkan ilusi kendali. Dalam stoicisme, pengendalian diri adalah kemenangan utama. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas jika tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri sendiri berarti menguasai reaksi kamu, terutama saat emosi meminta kamu untuk bertindak. Mereka mungkin berpikir kamu tidak berperasaan. Biarkan saja. Mereka mungkin berpikir kamu lupa. Biarkan saja. Karena kenyataannya,
Diammu bukan untuk mereka, ini untukmu. Ini adalah detoksifikasi setelah kecanduan emosional. Ini cara untuk mendapatkan kembali kekuatan yang bocor melalui penjelasan dan permintaan maaf yang tak berujung, dan mungkin akan mengubah pandangan mereka. Diam bukanlah balas dendam, itu adalah penyelarasan. Ini adalah pernyataan bahwa saya tidak lagi tersedia dengan harga kedamaian saya. Ya, ini akan sulit pada awalnya. Kamu mungkin merasa ingin menghubungi mereka untuk melihat apakah mereka merindukanmu. Namun ingat, semakin besar kebutuhanmu akan validasi, semakin kecil kekuatanmu. Biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka memutar ulang momen terakhir kamu berbicara dan mencoba memahami keheninganmu. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama untuk merindukan seseorang. Ketika mereka akhirnya menghubungimu, percayalah, itu bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena apa yang mereka rasakan akibat keheninganmu. Itulah paradoks ketertarikan. Semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin besar dampak yang kamu ciptakan. Jadi kawanku, tunjukkan keheninganmu pada dunia. Biarkan keheninganmu menjadi gema yang merendahkan ego mereka. Mereka akan merasakannya jauh sebelum mereka mengakuinya. Tulis ini di komentar sekarang juga dan tunjukkan dirimu. Saya tidak mengejar, saya menarik lewat keheningan, karena itulah kebenaran barumu. Dan tetaplah bersamaku karena kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang terjadi ketika keheninganmu berubah menjadi obsesi mereka. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Alam semesta dan pikiran mereka sendiri akan melakukannya untukmu. Nomor 2, mereka akan merindukan ketenangan yang dulunya mereka anggap biasa. Seringkali orang kehilangan ketenangan dan baru menyadari bahwa mereka memiliki kedamaian yang paling berharga. Inilah masalahnya temanku. Mereka tidak terjebak oleh kebisinganmu, tetapi oleh ketenanganmu. Mereka tertarik pada energi yang membuat mereka merasa aman di tengah keramaian. Kau adalah air tenang yang mereka butuhkan saat pikiran mereka kacau. Namun ketika mereka pergi, mereka tidak menyadari bahwa mereka menjauh dari kedamaian itu sendiri. Karena perdamaian tidak meminta perhatian, ia menghilang begitu saja. Dan jika hilang, butuh waktu lama untuk menemukannya lagi. Kebanyakan orang mengejar kegembiraan. Mereka mengira drama itu adalah gairah, keheningan itu membosankan, dan jarak itu tidak peduli. Mereka berpikir bahwa kebisingan emosional berarti kedalaman. Namun kenyataannya, apa yang mereka anggap membosankan seringkali adalah stabilitas yang tidak pernah mereka persiapkan. Mereka mencari kembang api dan akhirnya kehilangan kehangatan yang stabil darimu. Bayangkan ini, kau adalah detak jantung yang tenang di tengah badai mereka. Suara tenang yang mengatakan, tidak apa-apa, aku ada untukmu. Bahkan saat kamu terlibat, kamu menanggung emosi mereka ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Ketika mereka pergi, mereka pikir mereka meraih kebebasan. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka melarikan diri dari rumah. Kini dunia mereka kembali gaduh, penuh kebisingan dan gangguan. Percakapan yang dulu mendalam kini terasa dipaksakan. Tawa yang mereka bagi dengan orang lain terasa hampa. Dan ketika malam tiba, hantu ketenanganmu mulai berbisik. Mereka merindukan bukan hanya kata-katamu atau sentuhanmu, tetapi energimu. Kehadiranmu memperlambat kekacauan mereka. Diammu memberi mereka kejelasan. Namun mari kita jujur, pikiran itu tidak menenangkanmu karena kamu masih berjuang dengan badai di dalam dirimu. Kamu bertanya-tanya, bagaimana jika mereka tidak pernah menyadari apa yang telah hilang? Ketakutan itu mengganggumu, bukan? Membuatmu ingin menghubungi mereka. Namun ingat, orang tidak dapat melihat cahaya sampai cahaya itu pergi. Semakin kamu mencoba menunjukkan nilai dirimu, semakin mereka menganggapnya remeh. Diammu dan jarak yang kamu ambil bukanlah hukuman, itu adalah wahyu. Ini memberi mereka ruang untuk merasakan ketidakhadiran dari apa yang pernah mereka abaikan. Marcus Aurelius berkata, jika itu bisa ditanggung, maka tanggunglah. Berhentilah mengeluh. Itulah inti dari keheningan ini. Ketahanan bukan kelemahan. Ini adalah disiplin emosional yang murni. Karena jauh di dalam hati kamu tahu sesuatu yang belum mereka pahami. Bahwa merindukanmu adalah hal yang tak terhindarkan. Kamu terlalu tulus, terlalu membumi, terlalu langka untuk dunia yang mereka tuju. Hanya masalah waktu sebelum kebisingan membuat mereka lelah. Mereka akan merindukan ketenangan.
Mereka akan merindukan bagaimana mereka bisa duduk di hadapanmu dan merasa aman tanpa perlu menjelaskan diri. Mereka akan merindukan bagaimana matamu tidak menghakimi, tetapi memahami. Mereka akan merindukan diri mereka yang hanya bisa mereka akses saat berada di dekatmu. Karena kamu tidak hanya memberi mereka kenyamanan, kamu memberi mereka identitas. Dan ketika orang kehilangan itu, hal itu mengguncang mereka. Namun bagian sulitnya adalah tetap diam sementara mereka mengenang. Kamu ingin mengungkapkan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Jangan lakukan itu. Kekuatan tidak perlu diumumkan. Kekuatan ada begitu saja. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu telah melupakan masa lalu. Kamu menunjukkan bahwa kedamaianmu tidak pernah bergantung pada mereka. Itulah yang membuat mereka takut. Melihatmu tidak terpengaruh oleh ketidakhadiran mereka. Saat kamu diam, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berarti bagi mereka? Mengapa mereka tidak menghubungi? Bagaimana mereka bisa tenang setelah semua ini? Setiap pertanyaan menjadi benih keraguan. Setiap momen keheningan menjadi badai di kepala mereka. Mereka akan mulai memeriksa profilmu, bertanya kepada teman bersama tentangmu, menelusuri pesan lama. Saat itulah mereka akan merasakannya. Beratnya kehilangan seseorang yang tidak perlu bersuara untuk diperhatikan. Merindukan seseorang bukan hanya soal kenangan. Ini tentang kontras. Ketika mereka bertemu orang baru yang tidak memahami kebisuan mereka seperti kamu, mereka akan merasakannya. Ketika mereka kesal dan tidak ada yang menenangkan seperti kamu, mereka akan merasakannya. Ketika mereka mencoba meniru energimu dan gagal, mereka akan merasakannya. Merindukanmu menjadi hukuman bagi mereka, dan alam semesta memastikan itu. Namun kamu tidak bisa menunggu momen itu. Kamu tidak bisa duduk menunggu mereka menyadari. Itu bukan stoisisme, itu perbudakan emosional. Tugasmu bukan membuat mereka menyesal kehilanganmu, tapi membangun kehidupan yang damai bahkan saat ingatanmu mulai memudar. Karena saat kamu bangkit, energimu berubah dan mereka akan merasakannya. Ironis bukan? Keheningan yang mereka anggap membosankan kini menjadi keheningan yang mereka dambakan. Mereka biasa mengeluh, kamu terlalu tenang. Dan sekarang mereka akan merindukan ketenangan itu kembali. Begitulah siklus keseimbangan emosional bekerja. Badai selalu merindukan langit yang menyatukannya. Jadi biarkan mereka menghadapi kebisingan mereka sementara kamu menguasai kedamaianmu. Biarkan mereka tenggelam dalam gangguan mereka sementara kamu belajar cara bernapas dalam ketenangan. Karena cepat atau lambat, ketika semua kekacauan mereka runtuh, mereka akan mencari satu tempat yang tidak pernah mengecewakan mereka. Energimu. Dan saat itu kamu bukan hanya akan menjadi sosok yang mereka rindukan. Kamu adalah sosok yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Ingat, mereka tidak meninggalkan seseorang yang biasa saja. Mereka meninggalkan stabilitas yang menyamar sebagai kesederhanaan. Kamu tetap tenang setelah setiap badai. Suatu hari mereka akan menyadari bahwa kesunyian yang mereka hindari kini menjadi kedamaian yang sangat mereka inginkan. Jadi, tetap tegakkan kepalamu. Jagalah energimu, tetap membumi karena kamu tidak hanya diam. Kamu sedang berevolusi, dan evolusimu akan terpantul dalam setiap pikiran yang mereka coba hindari. Tuliskan di bawah ini teman-teman. Akulah ketenangan yang tidak akan pernah mereka temukan lagi. Komentari, tunjukkan, ingatkan diri kamu, dan tunjukkan kepada dunia seperti apa kekuatan sejati itu. Ketika keheningan menjadi kekuatan. Dan tetaplah bersamaku, karena selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi ketika kebisuanmu berubah menjadi obsesi mereka. Ketika ketenanganmu menjadi kekacauan bagi mereka. Kamu akan melihat bagaimana pikiran mulai mengejar apa yang dianggap remeh oleh hati. Nomor 3, ketika keheningan berubah menjadi obsesi mereka. Ketidakhadiran mempertajam cinta, kehadiran memperkuatnya. Awalnya mereka tidak menyadarinya. Mereka pikir itu hanya ruang kosong, sedikit hening di antara pesan, jeda yang tidak berarti banyak.